Kemudian untuk form selanjutnya, teman-teman akan dihadapkan form seperti ini, adalah database identification. Silakan teman-teman isikan nama global database name-nya sama SID-nya, Oracle System Identifier-nya. Boleh sama, boleh tidak sama, tapi saran saya sama saja. Disamakan satu kelas ini ORADB, kemudian NIM teman-teman atau nama teman-teman, atau gabungan keduanya, nama dan NIM. Boleh, silahkan. Kemudian pilih tombol next. Setelah pilih tombol next, teman-teman akan dihadapkan sebuah form seperti ini. Biarkan form ini dalam keadaan default. Biarkan saja. Nggak usah di-uncheck, nggak usah diklik. Configuration the database with Enterprise Manager, biarkan seperti ini. Use database control for database management, biarkan seperti ini. Kemudian klik next untuk melanjutkan. Kemudian isikan password yang kita inginkan untuk dapat login ke database-nya. Kalau kemarin teman-teman untuk login ke Oracle-nya teman-teman sistem-sistem gitu ya, untuk pembuatan username dan password pada pembuatan database ini, silakan teman-teman pakai password standar boleh, pakai password sesuai dengan keinginan teman-teman boleh. Yang pasti password itu akan digunakan setiap kali teman-teman mengakses database yang teman-teman buat. Ini beda dengan mengakses Oracle-nya. Kemarin itu mengisikan password sama, password dengan username-nya sistem-sistem itu, analoginya teman-teman itu login untuk masuk ke database standarnya Oracle. Karena di sana kemarin teman-teman nggak nginput hostringnya teman-teman kosongi kan kemarin, yang diisi cuma username dan password-nya. Berarti teman-teman itu masuk ke database standarnya Oracle. Nah, database standarnya Oracle itu banyak. Makanya untuk Praktikum hari ini kita bikin database khusus yang nantinya semua pengolahan datanya kita ada di database tersebut. Kemudian setelah teman-teman ngeset password-nya, pilih next, kemudian step ke-6 atau tahap ke-6 adalah teman-teman, storage option-nya. Cara penyimpanannya atau tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya, pilih yang file system atau use the file system for database storage. Pilih yang ini. Kenapa pilih yang ini bukan yang automatic storage management atau yang raw device? Karena kalau pilih yang file system kita kan pengolahannya nantinya kan hanya data manipulation language dan data definition language saja. Kita kalau waktunya nanti cukup saya berikan tentang data control language, tapi kalau waktunya tidak cukup, data control language mungkin akan saya berikan di semester depan atau malah tidak saya berikan karena kita ngejar di data definisi language sama data manipulation language. Untuk itu pilih yang file system saja. Pilih yang file system untuk database storage-nya. Kemudian pilih tombol next. Di situ nantinya teman-teman akan file location. Di sini mengeset database file location-nya. Kalau teman-teman pilih yang use database file location from template, berarti teman-teman memakai standarnya Oracle. Nantinya akan disimpan di drive C, seperti yang kemarin teman-teman waktu bikin, waktu nginstal Oracle-nya, semua filenya ada di drive C. Tapi kalau teman-teman misalnya mau cari yang di drive lain, maka teman-teman klik di sini, browse ini. Atau untuk lebih jelasnya, teman-teman klik yang file location variable. Di sini akan terlihat jelas. Nantinya teman-teman akan bekerja di drive mana. Ya, nantinya di sini. File location variable-nya nantinya teman-teman akan menyimpan semua hasil pekerjaan teman-teman itu di drive mana. Di sini kan sudah terlihat jelas. C Oracle Product, C Oracle Product DB_1. Artinya semua file atau semua tabel yang teman-teman buat, yang teman-teman manipulasi akan tersimpan di drive ini. Kemudian klik OK, kembali ke form ini, form database file location, teman-teman klik next. Setelah klik next, teman-teman akan muncul sebuah form
tahap ke-8, step 8, recovery configuration. Untuk recovery configuration, teman-teman diminta untuk mencari atau untuk menentukan pet mana dan, area size berapa untuk spesifik flash recovery areanya. Di situ teman-teman silahkan pakai standar boleh atau pakai klik browse untuk mencari atau, menentukan petnya sendiri pun dengan flash recovery area size-nya. Teman-teman bisa tentukan ini sendiri, standarnya sih pakainya yang 2 megabyte ya, pakai, 2 megabyte ini ya, 2048 diisikan seperti ini. Kemudian klik tombol next, setelah klik tombol next, maka di sini akan tertampil standar database komponennya. Komponen-komponen apa saja yang teman-teman bisa pakai di Oracle. Teman-teman silahkan klik standar database komponen di sini untuk melihat, oh ternyata nantinya saya akan membuat atau saya akan mengeset komponen-komponen database apa saja yang bisa saya pakai dalam pendefinisian dan manipulasi data. Kemudian lakukan uncheck untuk ketiga opsi ini, Oracle JFM, Oracle XML silahkan di-uncheck saja karena kita tidak berhubungan dengan Java-nya maupun XML-nya. Kita hanya berhubungan dengan file Oracle-nya atau file SQL-nya. Jadi ini di-uncheck saja. Kemudian klik tombol OK. Setelah selesai, untuk memori, untuk tab memorinya atau inisiasi parameternya, teman-teman isikan sesuai dengan standar modulnya. Di mana share pool-nya itu 80 MB, buffer cache-nya 20 MB, Java pool-nya 0 karena kita tidak berhubungan dengan Java, pemrograman Java-nya. Large port-nya 8 MB dan PCA size-nya 24 MB. Untuk sizing karakter set dan connection mode-nya biarkan saja seperti itu, kita cukup bermain di memorinya atau, custom memorinya. Kemudian ini next, kalau custom-nya ininya kosong semua maka isikan seperti ini. Kalau sudah ada terisi, maka teman-teman sesuaikan dengan, yang ada di modul. Kemudian klik tombol next. Setelah itu tertampil halaman summary atau database storage-nya. Di sini terlihat keterangan tentang penyimpanannya, ya. Di sini ada storage-nya itu kita mau ngapain aja. Di sini ada tabel space-nya untuk apa saja, untuk temporary-nya, untuk sistemnya, untuk user-nya, ada semuanya. Kemudian klik tombol next, kemudian, pilih yang create database. Lalu klik tombol finish, ya. Tunggu sampai prosesnya selesai, opsi save as a database template digunakan untuk menyimpan semua informasi dari configuration database yang telah kita buat atau yang telah kita lakukan. Sedangkan untuk opsi generate ini, generate database creation script itu digunakan untuk membuat script-script kode SQL dalam proses manipulasi dan pendefinisian dari konfigurasi yang bersangkutan. Maka ini create database untuk save as database template-nya biarkan, generate database creation script-nya biarkan. Kemudian untuk form berikut ini adalah informasi dari konfigurasi database yang telah kita buat. Kita dapat menyimpan semua file HTML yang diperlukan, kemudian kita langsung saja klik tombol OK. Untuk progres selanjutnya, tunggu sampai database creation-nya itu 100%. Setelah 100%, maka OUI akan menampilkan sebuah informasi seperti ini. Akhir dari proses pembuatan database, database configuration assistant. Di situ nanti terlihat database global database name-nya apa, SID-nya apa, Oracle System Identifier-nya apa. Ya, kalau ini teman-teman buat sesuai dengan panduan, maka ORADB underscore nama teman-teman atau NIM teman-teman. Ya, kemudian di situ exit saja. Untuk password management, ini ketika teman-teman mengklik password management ini, maka teman-teman di situ bisa mengubah kembali password dari setiap user account yang ada.
Sys, ada user system, ada OutLN, ada WM-Sys, ada TSM-Sys, dan DIP. Untuk yang keempat ini biarkan saja. Untuk yang Sys dan sistem, teman-teman bisa isikan new password-nya sistem saja atau sesuai dengan panduannya, yaitu sistem-sistem, ini juga sistem-sistem. Kemudian klik tombol exit atau klik tombol OK, kemudian klik tombol exit di sini ya. Setelah itu teman-teman masuk ke SQL Plus-nya. Tapi ingat, ketika teman-teman masuk ke SQL Plus-nya, mau login ke halaman yang kita buat untuk manipulasi datanya, teman-teman ketikkan host string-nya. Host string-nya apa? Sesuai dengan nama OraDB name-nya atau database yang telah kita buat. Ya, di sini. Kalau kemarin teman-teman ketika login ke SQL Plus-nya OraDB-nya host string-nya kosong, maka kemarin diasumsikan bahwa teman-teman belum membuat database-nya name-nya. Tetapi sekarang kan teman-teman sudah buat database-nya. Maka ketika akan masuk, standarnya username password-nya biasa saja. Kemudian host string-nya diisi dengan nama dari database yang teman-teman buat tadi. Kemudian selesai. Oke, masuk. Kalau yang betul, prosesnya benar, maka dia akan langsung ke sini. Asumsinya ketika kita sudah masuk ke halaman ini, kita nantinya akan memanipulasi atau membuat tabel di mana tabel tersebut tersimpan di database yang telah kita buat. Gitu ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Saya Bu izin bertanya. Monggo. Saya di Kaligramet ini izin bertanya, untuk database name-nya itu kan di modul formatnya OraDB, kemudian name atau nama kita. Nah, Ya. kemudian itu sudah mencoba kemarin membuat database, Mm-mm. tapi itu DB, kemudian nama saya. Bagaimana Bu? Boleh. Berarti nanti mbaknya itu masuknya host string-nya DB terus namanya. Ya, sudah bisa Bu. Ya udah. Iya, Ya. berarti itu benar. Ada lagi yang lain yang kemarin sudah mencoba membuat selain Mbak Indika? Tadi siapa? Tadi saya juga Bu bisa coba. Tadi Mbak Indika ya? Iya Bu, betul. Oh iya, oke. Kemudian Mas Oni Pradini Saprudin gimana? Tadi nyoba juga Bu. Seperti Mbak Indika gitu, DB sama. Sama, bisa masuk? Bisa. Oke. Yang lain, berarti teman-teman untuk praktikum hari ini yang sudah bisa atau sudah telah berhasil membuat database, nanti tinggal praktikum untuk membuat tabelnya ya. Kalau teman-teman yang belum membuat database-nya, berarti buat database dulu, baru buat tabelnya. Jangan lupa buat tabelnya itu di database yang tadi kita buat. Kemudian clue-nya lagi, teman-teman silakan bikin source code-nya itu di Notepad dulu sebelum di SQL ya. Karena ketika di SQL sudah error, kita harus ngetik ulang. Tapi kalau di Notepad ada yang error, kita cukup ganti yang di errornya saja. Lebih mempersingkat waktu, efektif. Gitu ya. Oke. Gitu teman-teman. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan, disampaikan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jelas semuanya ya? Oke, saya lanjutkan ya. Untuk teman-teman yang tadi sudah berhasil membuat database-nya dan login ke database yang teman-teman buat, untuk praktikum selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat sebuah tabel. Membuat tabel, memodifikasi tabel, dan menghapusnya. Saya jelaskan dulu. Sebelum pembahasan tentang cara pembuatan tabel, maka kita terlebih dulu mengenal kalau kita mau bikin tabel itu apa saja sih yang harus dipersiapkan. Di dalam Oracle ada bagian untuk mendeklarasikan sebuah tipe data dan lebar field-nya. Kalau di Oracle kita ada PLSQL, itu ada tipe-tipe data yang bisa kita gunakan dalam pembuatan sebuah tabel atau beberapa tabel yang nantinya kita buat untuk dapat direlasikan.
Ke tipe-tipe data tersebut antara lain yang pertama, numerik, karakter, date, bulan, dan rowit. Untuk semua tipe data numerik, antara lain ada number, di mana number ini mewakili semua tipe data numerik. Ada binary integer yang di dalamnya meliputi tipe unsigned integer, yaitu 0 dan 1. Ada dec, itu untuk bilangan desimal. Ada double precision, itu untuk bilangan real dengan presisi yang tinggi. Komanya banyak, angka atau digit di belakang koma itu tinggi, banyak, itu berarti presisinya tinggi. Kemudian ada integer atau int, itu sama-sama untuk bilangan bulat. Hanya saja ini kependekan, ini kepanjangan. Kalau didefinisikan semuanya sama. Kemudian ada numerik dan real, itu sama dengan number. Kemudian ada small in, itu untuk bilangan bulat dengan rentang yang kecil. Jadi kalau integer itu rentangnya misalnya 10 digit, kalau small in misalnya cukup 2 digit atau 3 digit gitu ya. Kemudian ada karakter, yang termasuk tipe data karakter apa saja? Ada varchar 2. Varchar 2 itu untuk mewakili string dengan panjang yang dinamis sesuai dengan panjang maksimal yang telah kita tentukan. Kemudian ada char untuk string dengan panjang yang pasti, dan ada long untuk string dengan lebar data di atas 32 bit. Untuk nantinya ketika pendefinisian tipe data karakter yaitu varchar 2, char, dan long, kita diminta untuk menentukan lebar field-nya atau tempat kita pesan tempat di memori seberapa banyak karakter yang nantinya akan kita tampilkan dengan menggunakan tipe data varchar, 2, char, dan long. Kemudian untuk tipe data date itu untuk mewakili tipe tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian tipe data bulan untuk mewakili dua nilai, bernilai true dan bernilai false. True benar, false salah. True 1, false 2, false 0, maaf. Kemudian untuk tipe data rowit itu nantinya kita pelajari di PLSQL ya. Untuk yang sekarang kita pakainya numerik, karakter, tanggal, kalau nanti bisa bulan. Kemudian untuk sintak pembuatan tabelnya, yang pertama adalah pakailah create tabel ya. Keyword create tabel ini wajib. Create tabel, kemudian nama tabel yang akan kita buat. Kemudian nama field-nya apa? Kita akan membuat field atau kolom di dalam tabel yang kita buat ini berapa. Misalnya 5, maka field 1, field 2, field 3, field 4, field 5. Kemudian deklarasikan tipe datanya. Kalau tipe data karakter, kita tentukan lebar field-nya. Kalau tipe data numerik, kita tidak perlu menentukan lebar field-nya. Oke. Kemudian saya tambahkan, sebenarnya materi tentang key itu ada sendiri, tapi kayaknya saya sampaikan di awal ini untuk teman-teman ketika nanti buat tabelnya jadi langsung membuat key-nya. Yang pertama, untuk penambahan acuan reference ya. Teman-teman silakan tentukan satu field yang teman-teman buat untuk dijadikan sebagai constraint. Constraint apa? Constraint primary key. Untuk sintaknya constraint, nama constraint-nya, kemudian primary key, apakah foreign key, berarti ini primary key ya. Kemudian nama field PK-nya, kemudian not null. Batasan not null di sini artinya apa? Tidak boleh kosong. Artinya field atau kolom yang dijadikan primary key harus terisi, tidak boleh teman-teman kosong. Kemudian untuk membuat tabel yang mengacu pada tabel lain atau tabel relasi, maka sebelum tanda kurung tutup, yaitu ini, kurung tutup yang dimaksud ini, teman-teman tambahkan sintak constraint, nama constraint-nya apa? Foreign key, ini O ya harusnya, bukan E. Foreign key, nama field yang dijadikan sebagai foreign key, reference, kemudian nama tabel acuannya apa, kemudian nama field PK-nya apa. Teman-teman jangan bingung untuk foreign key dan primary key. Primary key itu adalah kunci utama, foreign key ini adalah kunci reference atau constant reference-nya yang dijadikan acuannya. Bedanya apa? Nanti teman-teman ketika praktikum akan terlihat bedanya ya. Artinya jadi primary key itu kunci di tabel utama. Kalau tabel utama itu berarti hanya punya satu kunci, yaitu apa? Primary key.
Kalau foreign key bisa lebih dari satu. Ini ada di tabel relasi. Tabel utama tidak perlu menggunakan foreign key, cukup primary key. Kemudian tugas teman-teman hari ini yang nantinya teman-teman dibuat laporan praktikumnya, selain teman-teman yang tadi sudah bisa membuat database-nya, kalau yang sudah buat database langsung praktikum membuat tabel. Kalau yang belum membuat database, silakan buat database dulu baru ke tabel. Untuk laporan praktikumnya langsung pembuatan tabel saja, nggak usah pembuatan database, nggak perlu, langsung ke tabel saja. Teman-teman diminta untuk membuat 5 tabel. Tabel utamanya ada 3, tabel relasinya ada 2. Tabel utamanya identifikasinya apa? Dia hanya mempunyai satu primary key yang diidentifikasi sebagai tanda bintang, ya. Tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, semuanya ini tabel utama yang hanya mempunyai satu primary key. Obat primary key-nya kode obat, pasien primary key-nya ID pasien, dokter primary key-nya ID dokter. Tabel pasien dan tabel dokter saling berelasi membentuk satu tabel, yaitu tabel resep. Tabel resep sebenarnya dia adalah tabel relasi, di mana di sini ada 2 foreign key, yaitu ID dokter dan ID pasien. Tapi tabel resep itu juga bisa dijadikan sebagai tabel utama dengan kita menambahkan satu primary key, yaitu nomor resep di sini. Jadi seolah-olah dia sebenarnya tabel relasi, tetapi kita jadikan tabel utama, di mana ada 2 key di sini, primary key dan foreign key. Yang fungsinya apa? Karena kita akan merelasikan tabel resep dengan tabel obat, di mana tabel hasil relasi dari tabel resep dan tabel obat adalah tabel detail resep. Tabel detail resep terdiri dari 2 foreign key, yaitu foreign key yang pertama adalah primary key di tabel resep, foreign key yang kedua adalah primary key di tabel obat. Identifikasinya ini. Ya, sampai di sini jelas ya. Kemudian teman-teman buat struktur tabelnya sesuai dengan modul. Jangan menyimpang dari modul. Sementara ini teman-teman buat dulu sesuai dengan modul. Untuk selanjutnya teman-teman bisa menampilkan struktur tabelnya dengan menggunakan perintah describe, kemudian nama tabelnya, titik koma, enter. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya saya sampaikan sekalian bagaimana cara mengubah tabel atau alter tabel. Mengubah tabel berarti mengubah struktur tabel. Yang dimaksud mengubah di sini ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah memodifikasi satu field atau beberapa field, menambah satu field atau beberapa field, dan menghapus satu field atau beberapa field. Field yang dimaksud di sini adalah kolom, ya. Jadi mengubah atau alter tabel itu kita dapat memodifikasi satu atau beberapa kolom, menambah satu atau beberapa kolom, dan menghapus satu atau beberapa kolom. Untuk sintaknya, alter table, name table-nya apa, kemudian keyword-nya. Add itu untuk menambah, modify itu untuk memodifikasi, dan drop itu untuk menghapus. Oke. Kemudian di sini teman-teman ada soal praktikum, silahkan dikerjakan. Untuk pembahasan yang terakhir adalah menghapus tabel, drop table. Sintaknya drop table, kemudian nama tabelnya apa. Perintah drop table akan berhasil jika tabel yang dihapus adalah tabel yang tidak ada relasi dengan tabel lain. Jika kita akan menghapus tabel acuan atau tabel reference, maka perintah drop tabel ini tidak akan berhasil. Teman-teman nanti silakan coba tabel pasien dihapus. Kalau tabel pasien berhasil terhapus, berarti sintak SQL teman-teman error atau salah. Tapi kalau tabel pasien tidak berhasil dihapus, berarti sintak SQL teman-teman betul. Karena tabel pasien itu berelasi dengan tabel resep, dan tabel resep berelasi dengan tabel detail resep. Artinya apa? Ketika kita akan menghapus tabel pasien, kita hapus dulu tabel yang tidak berelasi dengan tabel manapun, yaitu apa? Tabel detail resep. Dia tidak berelasi dengan tabel manapun. Artinya dia kan tabel hasil hubungan ya. Maka cara menghapus tabel resep yang pertama, hapus tabel detail resepnya, kemudian hapus tabel resepnya, kemudian hapus tabel pasien. Seperti itu. Sampai di sini
Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Untuk yang pertama, pembuatan database, teman-teman nanti screenshot-kan ketika teman-teman login ke SQL Plus, tetapi hostringnya diisi. Cukup screenshot saja kirim ke grup. Tapi kalau yang pembuatan tabel, teman-teman buat laporan praktikumnya. Dikirim Mbak Indika Ade Pramesti, silahkan bikin satu Google Drive. Nanti semua pengumpulan tugas ke Google Drive tersebut. Nanti saya dikirimi linknya, biar saya kalau ngecek tugasnya cukup lewat Google Drive. Kemudian untuk format filenya, nama underscore nim. Ya, nama teman-teman, nama lengkap underscore nim-nya. Ya, silahkan. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan. Bu, Saroh izin bertanya. Boleh. Aktifin kameranya Mbak Cantik. Sebentar, Bu. Oke. Gimana Mbak Saroh? Saya mau tanya untuk deadline-nya gimana, Bu? Deadline. Oke. Deadline-nya itu sampai besok pagi. Yang tugas ini, yang tugas tentang apa? Pembuatan tabel ya. Tugas untuk pembuatan tabel deadline-nya besok pagi jam 6 pagi. Kemudian kan besok kita nge-Zoom lagi ya, Zoom meeting lagi materi selanjutnya. Hari Kamis kan kita libur tuh. Maka untuk deadline tugas besok itu sampai hari Jumat. Hari Jumat pagi baru dikumpulin. Hari Jumat kita nge-Google Meet lagi, hari Sabtu kita nge-Google Meet lagi, ya. Kalau tidak ada kendala di kelas ini, saya hari Sabtu UTS. Kalau ada kendala, maka nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Ya. Kalau masalahnya kalau 2 kelas kemarin itu mereka terkendala pembuatan database-nya. Ya. Tapi kayak saya lihat kalau kelas ini hampir semuanya bisa. Karena kan memang masing-masing potensi kelas kan beda ya. Kemudian nanti di di mana? Di grup kelas saya share tentang PKM, program kreativitas mahasiswa. Silakan teman-teman baca dulu panduannya. Kalau memang teman-teman ada yang berniat pengen ikut, nanti kita diskusikan bareng. Teman-teman punya ide apa? Buat tim, kemudian kita nanti cari solusinya. Kalau ide teman-teman bisa tercover, maka kita cari lanjut dengan ide teman-teman. Kalau misalnya nanti ada perlu yang ditambahkan dengan ide teman-teman, maka kita cari bareng-bareng. Satu tim 5 sampai 6 orang. Kalau bisa saya minta sih antar kakak kelas. Kalau teman-teman belum ada yang kenal dengan kakak kelas, nanti saya kenalkan. Artinya kenalkan dalam hal ini untuk kegiatan PKM ini ya. Atau mungkin ke jurusan lain, boleh. Elektro, mesin, TPPL, atau listrik. Ya, PPA juga ada. Nanti saya share, teman-teman pelajari sambil membuat database-nya. Paling kan buat database ini nggak sampai seharian. 1 jam, 2 jam insya Allah selesai. Kalau lancar dan mengikuti modul. Gitu teman-teman, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi Bu, mau tanya Bu. Siap. Nama saya Sultan Ramadan. Ya, aktifin kameranya Mas. Bisa? Sinyalnya bagus kan? Kalau Google Meet tuh nggak seberat Zoom ya. Silakan Yang Mas Sultan. Mau tanya mengenai yang versi 11G itu bagaimana Ibu? Oh, itu step-nya kan beda. Betul. Kalau bagaimana buat database-nya atau bagaimana buat tabelnya? Database-nya kan. Oh. Jadi nanti lewatnya gimana Bu? Atau lewat web atau kalau di 11G kan ada versi webnya ya? Sama Ada.
di CLI ya. Mau Hmm. pakai itu boleh nggak gitu? Boleh, nggak masalah. Saya Mas Sultoni Ramadan itu mau pakai jalan manapun nggak masalah. Yang penting database-nya terbuat sesuai dengan panduan tadi. Misalnya namanya Ora DB atau DB underscore ada nama teman-teman di situ. Untuk mengidentifikasi bahwa nantinya teman-teman bekerja di database yang teman-teman buat, ya. Identifikasinya saya dari situ. Besok ketika pengumpulan tugas teman-teman kan screenshot tuh source code maupun hasilnya. Kalau misalnya teman-teman membuatnya bukan di database teman-teman, maka akan terlihat di situ, ya. Harapan saya semuanya itu mengerjakan, kemudian mengerjakannya di database teman-teman. Kalau yang ada, saya tegaskan lagi, kalau saya sampai menemukan tugas dengan unsur plagiarisme yang tinggi, otomatis saya nggak nilai. Nanti pasti teman-teman kerasa lah yang bikin dan yang cuma kopas. Nilainya pasti akan beda. Jadi kalau besok nilainya launching kemudian, kok saya dapat segini, introspeksi dulu ke diri sendiri. Itu tugas beneran teman-teman yang ngerjain atau cuma kopas. Kalau ternyata benar-benar teman ngerjain kok tidak sesuai nilainya, konfirmasi ke saya. Gitu ya. Terus ini Bu mau tanya lagi yang mengenai hostring itu gimana ya Bu? Hostring itu kan sebenarnya ketika teman-teman mau masuk ke SQL Plus-nya, hostring itu untuk menamai database yang teman-teman bikin. Jadi teman-teman login, tapi loginnya ke database yang teman-teman bikin. Iya, gitu. Kalau yang versi 11G itu kayaknya beda ya Bu stepnya. Nggak masalah. Nggak masalah Mas Sultoni, yang penting nanti ketika teman-teman screenshot hasil pekerjaannya itu, di situ terlihat identifikasi tentang teman-teman pembuatannya di database mana. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Sama-sama, silahkan. Ada yang lain? Ada yang lain teman-teman? Loh, ini saya lupa nggak tak record ya? Nggak apa-apa, besok lagi aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kameranya diaktifkan semua. Cukup kameranya saja. Bintang Cahyo, Pratama Putra, Mas Pratama. Iya Bu, Kenapa? kameranya agak lama startnya. Oh, oke, nggak apa-apa. Bisa nggak ya ini? Semuanya yuk. Yuk. Senyum. 1, 2. Oke. Nah, saya screenshot dulu. Ada beberapa halaman nih. Share main.